Oke, bismillah, assalamualaikum, selamat malam teman-teman sekalian. Datang kembali di channelnya Konsultan Pajak Agus Maulana. Ini udah termasuk terlambat ya, tanggal 24/11/2024 kita baru membaca ini nih, PMK 81 tahun 2024 ya, terutama bagian ke-6 ya. Kenapa terlambat ya? PMK ini Oktober ya, bulan lalu ya udah keluar, tapi saya belum bacain. Dan kenapa langsung loncat ke pasal 448 atau bagian 6 ini? Karena menurut saya ini yang cukup penting untuk diketahui duluan ya oleh teman-teman dan ya saya gitu ya, bahwa pembukuan selalu menjadi masalah bagi para pengusaha. Ya utamanya kan saya banyak aktivitas di Indonesia Timur ya. Jadi ini problem utamanya ini pembukuan gitu. Oke, sekarang kita mau baca bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu ini untuk perbaikan di pembukuan kita ke depannya ya. Ya, jadi intinya ini adalah tentang pembukuan begitu ya. Oke, di pasal 448 dikatakan bahwa WPOP, nih WPOP ya pertama ya, yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, usaha atau pekerjaan bebas, dan WP Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Highlightnya di sini, pembukuan. Oke, tapi ada yang dikecualikan dari penyelenggaraan pembukuan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan itu boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ya ini dimaksud di pasal 14 ya Undang-Undang PPH. Yang kedua adalah WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya karyawan maupun orang yang mendapatkan penghasilan pasif. Dan yang ketiga adalah WPOP yang memenuhi kriteria tertentu ya, mungkin omsetnya di bawah 4,8 yang mendapatkan fasilitas PPh final UMKM. Oke, lalu di pasal 449 dijelaskan lebih jauh tentang pencatatan. Nah, pencatatan yang dimaksud di pasal 448 ayat 2 terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang ya. Nah, ini yang dimaksud adalah penghasilan bruto ya. Nah, pencatatan yang dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya yang didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan. Jadi ada dokumennya nih. Tuh. Ya. Jadi ada dokumennya. Jadi bukan nyatet-nyatet doang gitu ya. Baik pencatatannya maupun pendokumenannya harus baik gitu. Terus dilaksanakan di Indonesia ya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya atau yang seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan. Jadi kalau ada yang bisa bahasa Arab ya monggo, cuman harus dapat izin dulu. Gitu. Dalam suatu tahun pajak berupa jangka waktu ya. Satu tahun kalender mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ini tidak ada pelebaran dalam tahun pajak ya, jadi terbatas di tahun kalender gitu, dan dilaksanakan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan atau penghasilan bruto gitu. Sebenarnya ini tidak ada permasalahan ya, karena umumnya kita sudah melaksanakan ini, tapi ini menjadi lebih rigid ketimbang di pasal 28 yang relatif lebih umum begitu. Masuk ke pasal 450. Nah, WPOP ya kepada 3 yang tadi ya, boleh menyelenggarakan pembukuan itu ada batasnya ternyata. Yang pertama adalah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Ya masuk ya kriteria dua-duanya ya, baik yang PPh final maupun norma itu sama. Sama ya, dia harus dari 2 kriteria ini. Oke ya. Untuk yang selain kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya udah umumnya lewat pembukuan ya, atau tidak wajib pencatatan atau pembukuan sama sekali. Berikutnya adalah WPOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma dan melakukan pencatatan dengan syarat memberitahukan kepada DJP dulu dalam jangka 3 bulan pertama. Gitu ya. Jadi di sini disyaratkan bahwa orang yang mau pakai pencatatan untuk menghitung berdasarkan norma penghitungan, maka dia harus ngabarin 3 bulan pertama atau Januari sampai Maret. Silakan, itu pakai KSWP ya, monggo. Oke, bentar ini mana nih?
dalam hal WPOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini kita ganti dulu ayatnya. Ini ayat 3 maksudnya ya. Oke. Itu dalam keadaan dia baru terdaftar, maka ya pemberitahuan ya, ini karena wajib ya, pemberitahuan penggunaan norma itu dilakukan paling lambat 3 bulan sejak saat terdaftar. Kalau terdaftarnya Maret, maka dia bisa lakukan di Maret, April, atau Mei. Atau akhir tahun pajak tergantung peristiwa yang terjadi lebih dulu. Jadi misalnya dia terdaftarnya di bulan Desember, maka Desember itu dia wajib untuk melakukan pemberitahuan untuk penggunaan normanya dan seterusnya ya. Oke. Berikutnya adalah dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memberitahukan. Jadi kita nggak bikin surat pemberitahuan, maka DJP menganggap wajib pajak memilih menyelenggarakan pembukuan. Dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Jadi harus bikin pembukuan. Ya. Kalau tanpa pemberitahuan. Oke, lanjut. WPOP sebagaimana yang WPOP yang memenuhi kriteria tertentu, ya PPh final UMKM ya. Nah, itu ya merupakan WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Peredaran brutonya dalam dalam kegiatan yang dimaksud itu dikenai PPh bersifat final ya, atau bukan objek pajak dan tidak melebihi 4,8 miliar sama ya. Dan WP sebagaimana ayat 1 dapat melakukan pencatatan tanpa pemberitahuan. Tapi jadinya berbeda ya. Kalau untuk yang tidak menggunakan norma tapi dia masuk ke PPh final UMKM, jadi dia tidak memerlukan pemberitahuan yang di KSWP ini ya. Berbeda ya. Oke ya. Selanjutnya, peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 450 ayat 1 huruf B dan pasal 451 ayat 1 huruf B angka 2 didasarkan pada jumlah keseluruhan peredaran bruto dari setiap jenis dan atau tempat usaha dan atau pekerjaan bebas pada tahun pajak sebelumnya. Si 4,8 miliar itu ya. Gitu. Jadi agregat dari semua cabang gitu, dari semua jenis usaha atau pekerjaan bebas semuanya digabungkan, totalnya tidak sampai 4,8 miliar ya, baik usaha maupun pekerjaan bebas. Ya kalau usaha tadi PPh final, kalau pekerjaan bebas pakai norma misalnya. Nah, dalam hal WPOP merupakan suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis dan istrinya memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban sendiri, ya maksudnya adalah PH, terus yang di bawah adalah MT, pisah harta dan ya memilih terpisah ya. Betul nggak sih? Iya. Nah, itu besarnya peredaran bruto ya merupakan penggabungan berdasarkan penggabungan dari usaha atau pekerjaan bebas suami istri. Digabung, bukan sebelah-sebelah doang. Gak ada masalah ya di situ ya. Oke, untuk pasal 453 ini kita butuh pelan-pelan memahami karena dia harus mengikat ke pasal 448 ya. Pasal 448 kan kita bahas 3 hal ya. Yang pertama, si wajib pajak yang yang melakukan pencatatan karena dia mau ngitung pakai norma nih penghasilan netonya. Yang kedua adalah yang tidak melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas. Ya. Yang ketiga adalah wajib pajak yang menghitung PPh dengan fasilitas PPh final. Oke. Di sini di bagian pasal 453 ayat 1 huruf A ini bicara tentang wajib pajak yang akan menghitung dengan norma gitu ya. Norma nih. Oke. Maka peredaran brutonya itu untuk kegiatan usaha dan pekerjaan bebasnya yang akan dihitung dengan PPh final, PPh norma dengan penghasilan norma ya. Maka dicatat peredaran brutonya aja. Sedangkan untuk yang luar kegiatan usaha ya, baik dari luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak bersifat final, itu dicatat penghasilan brutonya dan biayanya. Oke, sampai sini setuju ya. Terus untuk peredaran bruto yang bukan objek pajak atau dikenai PPh bersifat final, maka cukup catat peredaran brutonya aja. Oke. Itu ya.
Jadi kalau peredaran brutonya itu untuk yang bukan objek dan bersifat final, memang harus dikasih tanda-tanda nih dia. Soalnya agak tricky nih, takut salah baca malah nggak ngerti kita. Karena yang namanya undang-undang ya dibuat sesederhana mungkin, jadinya harus hati-hati kita bacanya. Terus yang kedua, ini untuk karyawan ya, atau untuk penghasilan pasif. Nah, dia juga wajib mencatat penghasilan bruto yang dikenai pajak penghasilan yang tidak bersifat final serta biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan tersebut. Ini kalau ada ya. Tapi kan tadi dikatakan pasal 448 ayat 2 huruf B itu untuk wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Gitu. Jadi kalau misalnya terdapat penghasilan yang sejenis ini, maka dia wajib mencatat penghasilan brutonya beserta biaya-biayanya. Oke, yang kedua adalah penghasilan bruto yang bukan objek pajak atau dikenai PPh bersifat final. Oke ya. Agak membingungkan ya, kenapa orang yang ini harus melakukan itu ya. Oke, lanjut. Untuk WP yang menghitung PPh final gitu. Maka penghasilan bruto dari luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu harus nyatet penghasilan brutonya plus biaya-biaya. Ya, biaya-biaya untuk kegiatan usaha di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya. Sedangkan kalau penghasilan berupa bukan objek pajak maupun penghasilan yang kenai PPh bersifat final, maka yang dicatat sebatas peredaran brutonya aja. Jadi berusaha memilah-milah nih. Ini yang mana nih penghasilannya gitu loh. Kalau penghasilannya berupa penghasilan final, silahkan pakai pencatatan. Kalau untuk yang di luar kegiatan usaha tetap harus pakai penghasilan bruto plus biaya-biayanya. Jadi mungkin mayoritas gitu ya dari kegiatan usahanya kan harusnya yang pencatatan itu cuma untuk kegiatan usaha pokoknya. Sedangkan kalau dia bukan objek atau luar kegiatan usaha atau PPh final itu bergantung sama positioning masing-masing. Oke. Nah, bagi wajib pajak yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dan C, huruf A adalah norma ya, penghitungan dengan norma, dan C untuk PPh final. Terus dia punya lebih dari satu jenis usaha, tempat usaha atau pekerjaan bebas, pencatatannya harus menggambarkan jelas untuk setiap jenis atau tempat kegiatan usaha dan pekerjaan yang bebas yang bersangkutan. Jadi dipisah-pisahin. Misalnya katakan dokter, dia ada usaha berupa apotik, ada pekerjaan bebas berupa praktek gitu. Misalnya seperti itu. Atau misalnya dia apotiknya ada di beberapa tempat. Nah, itu harus dibedain masing-masing ya. Pencatatannya harus dibuat masing-masing. Oke, berikutnya di sini dikasih keterangan bahwa selain melakukan pencatatan ya, sebagaimana diatur pasal 448 ayat 2, ya wajib pajak yang 448 ayat 2 harus melakukan juga pencatatan atas harta dan kewajiban. Oke, ya ini belum pernah diatur ya sebelumnya ya. Jadi harta dan kewajibannya juga harus dimasukin. Seru ya. Nah, terus pencatatan dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik. Dan kewajibannya ya berselaras dengan pasal 28 Undang-Undang PPh, wajib disimpan selama 10 tahun. Wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia pada tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di tempatnya ya. Jadi gampang diakses sama petugas kalau nanya. Gitu. Oke. Nah, ini pasal 455 udah masuk ke pembukuan ya. Nah, pembukuan sebagaimana dimaksud ya, kita tandain aja deh pembukuan biar nggak lupa. Oke. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada pasal 448 ayat 1 harus diselenggarakan berdasarkan SAK yang berlaku di Indonesia kecuali undang-undang mengatakan lain. Oke. Balik lagi di sini ada syarat-syaratnya, harus diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Oke ya, sepakat di sini. Terus menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia.
Nah, terus secara konsisten dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, prinsip taat asas ini ya karena jangan sampai ada profit shifting ya dari satu tahun ke tahun berikutnya gitu. Nah, dikecualikan dari ketentuan pasal di ayat 2 huruf B, pembukuan dapat diselenggarakan dengan bahasa asing atau bahasa asing dan mata uang selain rupiah tapi setelah dapat izin dari menteri. Nah, prinsip taat asas merupakan prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba rugi. Masuk akal ya. Tujuannya ini. Gitu. Tujuannya ini. Oke, kita bisa paham lah. Ya kan pajak nggak mau rugi ya. Oke, nah prinsip taat asas ini berlaku kepada 4 hal. Stelsel pengakuan penghasilan, ya, akrual atau cash. Berikutnya tahun buku, jangan berubah-berubah. Kalau Januari Desember jangan dipindah-pindah. Kalau berubah nanti ada syarat-syaratnya ya. Terus metode penilaian persediaan FIFO, ya, atau apa ya, average ya. Itu harus konsisten. Terus yang ketiga adalah metode penyusutan dan amortisasi. Kalau misalnya satu aset kita mau catat secara garis lurus, ya gunakanlah garis lurus terus, jangan pindah-pindah. Garis lurus terus pindah lagi ke double decline, ya itu sangat merepotkan nanti ya. Nah, perubahan ya dibolehkan, tapi harus mendapat persetujuan. Nah, pembukuan sebagaimana dimaksud minimal mencatat mengenai harta, kewajiban, modal. Ya ini ada di aset ya. Atau bukan aset. Di laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah penghasilan dan biaya, ini ada di laba rugi. Dan berikutnya adalah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa termasuk penjualan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Ini harga perolehan kita mungkin maksudnya ke penyusutan. Terus kalau penyerahan barang ini kalau bahasanya penyerahan condongnya ke PPN ya. Termasuk penjualan dan pembelian. Kenapa dipisahin penjualan dan pembelian dan penyerahan? Karena nggak semua penyerahan barang termasuk penjualan. Kayak ada yang pemberian cuma-cuma ya gitu, kayak pemberian sampel ya, atau pemakaian sendiri gitu ya. Itu kan dianggap penyerahan ya. Oke, pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca. Ini bahasanya masih neraca ya. Sekarang udah ganti jadi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Oke. Pasal 456. Untuk tujuan perpajakan, pembukuan dengan stelsel kas. Wah, jadi di sini tentang stelsel kas. Kita kasih tanda aja deh. Nah, jadi ada ya stelsel kas. Walaupun sepengetahuan saya itu SAK paling rendahnya aja udah minta accrual gitu. Tapi untuk tujuan perpajakan boleh. Gitu. Mungkin lebih mudah begitu kali ya. Oke. Pembukuan stelsel kas ya merupakan bagian dari stelsel pengakuan penghasilan sebagaimana dimaksud 455 ayat 5 huruf A dapat diselenggarakan oleh WP tertentu. Tapi ada batasnya nih. Ya. Nah, WP tertentu ya harus memenuhi persyaratan. Harus memenuhi persyaratan. Ya. Ini penting ya. Kalau nggak memenuhi syarat nggak boleh loh. Kenapa nggak mau warna merah ya? Oke. Pertama, secara komersial berhak menyelenggarakan pembukuan berdasarkan SAK yang berlaku bagi UMKM. Jadi UMKM doang nih. Dan merupakan WP OP. Nah, OP ya. Yang dimaksud di pasal 48 ayat 2 huruf A dan huruf C. Huruf A itu norma, huruf C adalah final. Ya. Tetapi memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Jadi dia boleh menyelenggarakan stelsel kas. Silakan. Nah, badan ya juga boleh badan. Ya. Maaf. Aduh, ini kayaknya salah nih. Ya. Badan yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Boleh pakai stelsel kas. Sisanya nggak boleh ya. Gitu. Jadi kalau omsetnya udah 5 miliar, udah ke atas udah nggak boleh. Harus pakai accrual. Oke. Nah,
Peredaran bruto yang dimaksud pada ayat 2 huruf B angka 2 didasarkan pada jumlah keseluruhan peredaran bruto dari setiap jenis dan tempat kegiatan usaha. Semuanya nyampur, digabung, komprehensif gitu. Nah, stelsel kas yang dimaksud. Jadi ini ada definisinya di sini. Stelsel kas yang dimaksud. Ya, pada ayat 1 merupakan suatu metode perhitungan didasarkan transaksi secara tunai, ya. Transaksi secara tunai. Tapi nggak semuanya ternyata ya. Dengan ketentuan, penghasilan diakui apabila telah diterima secara tunai dalam suatu tahun pajak dan biaya diakui apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu tahun pajak, ya. Penghasilannya diakui kalau cash. Jadi nggak kenal piutang nih hukum asalnya gitu ya. Dan biayanya juga. Tapi ternyata penyelenggaraan pembukuan dengan stelsel kas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 untuk tujuan perpajakan merupakan stelsel campuran. Nah, tadi udah dibilangin stelsel kas udah seneng orang ya. Totonya dibilang ternyata harus campuran. Karena ada beberapa ketentuan sebagai berikut. Bukan contoh. Yang pertama adalah penghitungan jumlah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas termasuk penjualan dalam satu tahun pajak meliputi seluruh transaksi baik tunai maupun non tunai. Maupun bukan tunai. Sama aja bohong ya. Perhitungan jumlah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas termasuk penjualan dalam satu tahun pajak harus meliputi seluruh transaksi. Lah ini padahal pernyataan di sini adalah maksudnya stelsel kas yang umum gitu ya. Tapi secara pajak ternyata enggak dong. Jadi bukan stelsel kas murni gitu ya. Karena untuk penghasilan dari usahanya semuanya harus mencatat gitu, baik tunai maupun non tunai. Terus untuk penghitungan harga pokok harus memperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan baik tunai maupun non tunai. Sama aja ya. Jadi tetap harus nyediain buku utang piutang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada transaksi piutang, ya udah tetap dimasukin gitu ya, baik penjualan maupun pembelian yang terkait sama persediaan. Terus perolehan yang dapat disusutkan ya itu karena dapat diamortisasi karena mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun hanya dapat dikurangkan dari penghasilan melalui penyusutan. Iya dong. Jadi kalau misalnya masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dia lewat penyusutan. Make sense. Nah, tapi ada ketentuannya di sini. Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok ya pada huruf B dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata. Ya, jadi dibikin average gitu ya. Jadi ada pembukuan tersendiri nih tentang persediaan. Jadi kita udah pertama nangkep ya basis kas, terus yang kedua kita nyatet buku utang piutang ya terkait piutang terhadap penjualan dan utang terhadap persediaan maupun pembelian. Terus yang ketiga kita untuk persediaan kita harus lakukan secara average dari awal sampai akhir, catat dulu, terus jumlah itemnya ada berapa, bagi rata, maka itu adalah patokan untuk menghitung harga. Lalu kita kasih tahu, ini jumlah habis terjual berapa. Nah, sisa saldonya juga berdasarkan harga rata-rata tadi. Gitu. Sisanya berapa nih sisa stoknya? Misalnya sisa stoknya 100, ya udah 100 dikalikan harga rata-rata. Nah, untuk penyusutan ya, ini penyusutannya unik ya karena dia tidak pakai PMK terakhir ya. Saya lupa nih PMK berapa ya? 172 apa ya? Itu dia tidak berdasarkan kelompok 1 2 3 4, tapi semuanya kalau harta berwujud semuanya 4 tahun. Sedangkan kalau harta berwujud berupa bangunan dia 20 tahun. Sedangkan untuk amortisasi ya itu 4 tahun. 4 tahun. Oke. Nah, penyusutan ya dimulai dari tahun pajak diperolehnya harta. Jadi katakan Desember tahun 2024 ya tetap di 2024 tadi. Jadi nggak diperbulankan. Coba kita cek nanti ya selanjutnya ya. Biaya yang merupakan pembayaran di muka untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dilakukan sekaligus pada tahun dibayarkannya biaya tersebut secara tunai. Oke, ini penting ya. Jadi kalau misalnya kita bayar sewa kantor 3 tahun gitu, maka biaya yang dibayar di muka ini ya pembebanannya dilakukan pada tahun dibayarkan. Asik ya.
Jadi kita nggak split, kita nggak adjust gitu, kita nggak adjust untuk apa eh, per tahun gitu, karena nggak pakai accrual kan gitu ya. Oke juga sih, boleh lah. Bagi WP tertentu yang menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas, ya, yang tidak dapat memisahkan antara biaya untuk kepentingan pribadi dan usaha, maka di split jadi dua, 50% 50%. Ya, dari jumlah penyusutan dan amortisasi. Terus yang kedua adalah biaya yang dibayarkan secara tunai yang bersangkutan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun. Itu ya. Jadi kalau misalnya bisnisnya masih nyampur-nyampur, masih boleh pakai ini ya. Iya. Padahal harusnya bisa ya dipisahin ya. Gitu. Terus pasal 458, WP tertentu sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 456 ayat 2. Mana nih? Udah lupa saya. 456 ayat 2. Oh, yang nyatat ini ya. Oke. Jadi WP yang menggunakan stelsel kas itu wajib menyampaikan pemberitahuan. Ini di lampiran kayaknya harusnya ada deh. Contohnya ya, untuk setiap tahun pajak. Gitu. Jadi dia harus menyampaikan setiap tahun pajak. Menyampaikan pemberitahuan. Nah, pemberitahuan disampaikan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Nah, ini ada nanti keterangannya. Nah, itu pemberitahuannya disampaikan paling lambat bersamaan dengan SPT tahun pajak sebelumnya. Jadi kita masukin SPT kalau OP ya, itu Maret, maka masukin bareng di bulan Maret. Ya. Nah, seandainya dia tahun sebelumnya dia nggak masukin SPT, maka di akhir tahun. Emang ada ya? Mungkin ya, mungkin ada ketentuan misalnya dia orang pribadi yang tidak wajib pembukuan awalnya, maka ketika dia udah naik level harus nyatet pembukuan, maka dia wajib di akhir tahunnya gitu ya. Untuk WP baru terdaftar silahkan ya. Kewajiban pemberitahuannya dilakukan paling lambat 3 bulan sejak saat terdaftar atau pada akhir tahun, tergantung peristiwa mana yang terlebih dahulu. Oke, mungkin kita akan ketemu kasus-kasus baru agak dapat lah di sini ya. Oke, udah berapa? Oh, panjang ya. Nah, atas pemberitahuan yang disampaikan dalam jangka waktu, maka DJP menerbitkan surat keterangan menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas paling lama 1 hari. Ini karena pakai KSWP harusnya nggak ada masalah ya. Terus surat keterangan disampaikan kepada wajib pajak, disampaikan. Jadi lewat KSWP juga. Atas pemberitahuannya yang tidak memenuhi ketentuan jangka waktu, DJP memberitahukan juga bahwa WP tidak pemberitahuan tadi tidak dapat diproses. Gitu. Terus dalam hal WP tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 456 tidak menyampaikan pemberitahuan atau menyampaikan pemberitahuan lewat waktu, maka dianggap tidak menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas, yang artinya dia wajib menyelenggarakan secara accrual ya. Nah, dalam hal DJP telah menerbitkan surat keterangan dan menemukan data yang tidak memenuhi ketentuan, jadi dia lewat dari 4,8 miliar gitu ya, maka dia nggak bisa menyelenggarakan pembukuan secara stelsel kas gitu. Tadi ada syarat-syaratnya ya, ada berapa itu. Oke, WP yang tidak dapat menyelenggarakan pembukuan dianggap telah mendapat persetujuan untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan SAK yang dimaksud pasal 455 ya, dengan stelsel accrual tuh. Jadi dianggap melakukan secara accrual. Dipaksain deh tuh. Oke. Nah, terus pembukuan diselenggarakan secara elektronik maupun non elektronik. Nah, buku catatan dokumen seperti biasa wajib disimpan selama 10 tahun pada tempat tinggal bagi OP ya, atau tempat kedudukan atau kegiatan usaha bagi WP badan. Terus WP tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 456 ayat 2 yang pembukuannya mengalami perubahan, ya dia wajib melakukan pembukuan. Terus dia mau berubah dari stelsel accrual menjadi stelsel kas, ya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Penghasilan atau biaya yang sudah diakui pada saat accrual tidak lagi diakui sebagai penggunaan stelsel. Ini kalau transisi ya. Jadi kalau misalnya dia sebelumnya accrual dia mau ke stelsel kas silahkan, tapi ada ketentuan ini. Nah, terus penghasilan atau biaya yang belum diakui
tapi telah memenuhi persyaratan, maka penghasilan tersebut langsung diakui pada tahun pajak terjadinya perubahan. Jadi misalnya perubahannya tahun 2024, ya di situ tahun 2024. Di situ aja pengakuannya, habisin di situ. Nah, nilai sisa buku ya, bangunan disusutkan sesuai sisa manfaat sebagaimana dimaksud pasal 457. Kalau jadi akrual misalnya dia kelompok 2 atau kelompok 3 lalu pindah ke cash basis, maka disesuaikan tuh. Kalau bangunan ya 20 tahun. Kalau selain bangunan jadi seperti ini ya, disusutkan atau diamortisasikan sekaligus. Ya kalau kurang dari 4 tahun, tapi atau sama dengan 4 tahun maka diperlakukan sebagaimana ketentuan di pasal 457 ya, harus pakai 4 tahun tadi. Oke. Terus wajib pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 456 ayat 2 yang pembukuannya mengalami perubahan setelah selekas menjadi akrual, nih kebalik nih. Ya, ini kalau ini situasinya kebalik, maka ketentuannya adalah, sebentar ya, ini saya mau adjust dulu. Ya, ini situasinya kebalik, maka untuk penghasilan atau biaya yang sudah diakui setelah selekas maka nggak boleh lagi ya, masa jadi double ya, baik penghasilan maupun biaya. Terus penghasilan atau biaya yang belum diakui tapi memenuhi persyaratan maka diakui langsung pada tahun terjadinya perubahan. Nah, nilai sisa buku tetap disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan 457 sampai dengan akhir, nggak mau rugi ya. Jadi kalau misalnya selain bangunan dia 4 tahun, kalau bangunan dia 20 tahun. Oke. WP tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 456 ayat 2 yang pada suatu tahun pajak menyelenggarakan pembukuan dengan setelah selekas sebagaimana dimaksud 456 dan tahun berikutnya memilih menggunakan SAK tidak dapat lagi menyelenggarakan pembukuan dengan setelah selekas. Jadi kayak final gitu modelnya. Jadi kalau dia awalnya setelah selekas, maka dia ketika pindah ke akrual maka harus pakai akrual untuk tahun-tahun pajak berikutnya. WPOP sebagaimana dimaksud pasal 448 ayat 2 huruf A dan C. Huruf A adalah penghitungan norma dan C adalah PPh final yang pada tahun pajak 2022 telah menyelenggarakan pembukuan tidak dapat pindah untuk melakukan pencatatan dan atau menghitung penghasilan netonya menggunakan norma gitu. Jadi udah nggak boleh, dia wajib melakukan pembukuan. Tapi terserah mau pembukuannya secara stelsel kas maupun stelsel akrual. Oke, selesai ya. Ini cukup bagus detail hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum.